Mewah, era baru tembok Garuda, 9 bek tengah siap mengguncang Asia. Kabar luar biasa datang dari skuad Garuda. Timnas Indonesia kini memasuki era baru yang bisa dibilang sebagai salah satu fase paling mewah dalam sejarah lini pertahanan. Bagaimana tidak, dengan masuknya nama Pascal Struijk, kini Indonesia memiliki total 9 pemain yang bisa mengisi posisi bek tengah. Ini bukan sekedar jumlah, ini adalah kekuatan. 9 pemain ini terdiri dari 7 bek tengah murni dan 2 pemain yang berposisi asli sebagai bek kanan, namun memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah. Kombinasi ini menghadirkan kedalaman skuad yang luar biasa, sesuatu yang sebelumnya jarang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Mari kita bahas satu persatu kekuatan besar ini. Nama pertama tentu saja adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di level kompetisi tinggi Eropa bersama Leeds United ini langsung menjadi sorotan utama. Dengan nilai pasar yang mencapai 21 hingga 22 juta euro atau sekitar 375 miliar rupiah, Struijk bukan hanya menambah kualitas, tetapi juga mengangkat standar pertahanan Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi. Kehadirannya membawa pengalaman, ketenangan, serta kemampuan membaca permainan yang sangat matang. Ia adalah tipe bek modern, kuat dalam duel udara, solid dalam positioning, dan nyaman dalam membangun serangan dari lini belakang. Namun kehadiran Struijk juga membawa dampak besar lainnya. Ia secara otomatis menggeser posisi J.I.Z. sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia. Sebelumnya, J.I.Z. dikenal sebagai sosok pemimpin di lini belakang, sekaligus kapten tim. Kini dengan masuknya Struijk, persaingan menjadi semakin ketat. Dan disinilah menariknya. Alih-alih menjadi ancaman, situasi ini justru bisa menjadi dorongan positif bagi performa tim secara keseluruhan. Berikutnya ada Kevin Dix, pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah. Dix dikenal dengan pengalaman bermain di Eropa serta kemampuan bertahan yang agresif dan disiplin. Lalu ada Mace Hilgers, salah satu bek muda potensial dengan kualitas teknik tinggi. Hilgers memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik, menjadikannya aset penting dalam skema permainan modern. Tak ketinggalan Elkan Bagat, bek jangkung dengan keunggulan duel udara yang sudah terbukti di berbagai level pertandingan. Posturnya menjadi senjata utama dalam situasi bola mati, baik bertahan maupun menyerang. Kemudian ada Justin Hubner, pemain muda dengan karakter keras dan determinasi tinggi. Hubner dikenal sebagai bek yang tidak ragu melakukan duel fisik dan memiliki mental bertanding yang kuat. Dari pemain lokal, Rizky Ridho tetap menjadi salah satu pilar penting. Konsistensi dan pemahamannya terhadap permainan menjadikannya pemain yang sulit tergantikan, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Selanjutnya ada Sandy Walsh, yang meskipun berposisi asli sebagai bek kanan, memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah dalam formasi tertentu. Kemampuan membaca permainan dan disiplin bertahannya membuatnya sangat berguna dalam sistem rotasi. Dan tentu saja, sosok senior Jordi Amat, yang membawa pengalaman dari kompetisi Eropa dan Asia. Amat adalah pemimpin alami di lini belakang dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia tidak hanya memiliki banyak pilihan, tetapi juga variasi taktik yang sangat luas. Bayangkan skenario ini, Indonesia bisa bermain dengan 3 bek sejajar menggunakan kombinasi Struijk, Itzes, dan Hilgers, atau menggunakan 4 bek dengan rotasi fleksibel antara Bagot, Ridho, dan Hubner. Bahkan dalam situasi tertentu, pelatih bisa mengubah formasi menjadi lebih defensif tanpa harus melakukan pergantian pemain, hanya dengan menggeser posisi.
Inilah yang disebut sebagai luxury squad. Namun, memiliki banyak pemain berkualitas juga menghadirkan tantangan tersendiri. Persaingan akan menjadi sangat ketat. Tidak semua pemain bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Pelatih harus mampu menjaga keseimbangan antara rotasi, performa, dan chemistry tim. Selain itu, adaptasi juga menjadi faktor penting. Pemain naturalisasi seperti Struijk harus beradaptasi dengan gaya bermain Asia, cuaca, serta tekanan dari publik Indonesia yang sangat besar. Namun, jika semua ini bisa dikelola dengan baik, maka potensi timnas Indonesia benar-benar luar biasa. Per Maret 2026, total market value skuad Garuda bahkan telah menembus angka sekitar 900 miliar rupiah. Angka ini bukan hanya simbol kekuatan finansial, tetapi juga indikator kualitas pemain yang semakin meningkat. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Dari tim yang dulu dianggap underdog, kini Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia. Bahkan bukan tidak mungkin, dengan komposisi seperti ini, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang mampu menantang tim-tim besar. Namun tentu saja, sepak bola bukan hanya soal nama besar atau nilai pasar. Semua akan ditentukan di lapangan. Bagaimana chemistry antar pemain terbangun, bagaimana strategi diterapkan, dan bagaimana mental bertanding ditunjukkan di momen-momen krusial. Satu hal yang pasti, lini pertahanan Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan 9 pemain berkualitas di posisi bek tengah, timnas Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk membangun masa depan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa bersaing, melainkan seberapa jauh Indonesia bisa melangkah. Dan jawabannya akan segera kita saksikan di lapangan. Garuda sedang membangun tembok, dan tembok itu kini semakin kokoh.